Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian kitab Fathul Qorib yang kita laksanakan setiap malam Jumat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini yang telah menyusun dan menulis kitab ini, sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada beliau semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita hadiahkan juga suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat-kerabat kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, diambil nyawanya, dipanggil ke sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, terima semua amal baiknya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadiahkan juga suratul Fatihah untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, kerabat, dan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, sedang diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera berikan kesembuhan, dan dikembalikan kondisinya, kesehatannya seperti semula, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai majelis kita pada malam hari yang penuh berkah ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai zakat. Tepatnya kita pada minggu lalu membahas tentang apa, Bu? Nisab zakat ya. Nisab zakat. Kemarin kita sudah membahas nisab apa saja. Yang pertama nisab hewan ternak. Ya. Kemudian nisab emas dan perak atau nisab harta uang ya. Nisab zakat uang. Kemudian apa lagi? Baru dua ya. Ya, kemudian juga kita membahas tentang orang yang bersyarikat, orang yang berusaha bersama, join usaha, kemudian bagaimana nisabnya, bagaimana dia menzakati hewan atau harta yang dia kelola bersama itu, gitu ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan
kajian kita masih tentang nisab zakat. Yang pertama adalah nisab zakat apa Bu? Nisab zakat pertanian dan juga buah-buahan. Kemudian nanti kita lanjutkan insya Allah dengan nisab zakat perdagangan, ya. Nisab zakat perdagangan. Baik, kita mulai dulu dari nisab pertanian, ya. Saya bacakan terlebih dahulu matannya. Faslun wa nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuqin wa hiya alfun wa sittumi'ati ritlin bil iraqi wa ma zada fa bihisabihi. Pasal tentang nisab hasil pertanian. Dan yang kedua thimar. Thimar itu nisab buah-buahan, ya. Jadi dibedakan antara pertanian dan buah-buahan. Kalau pertanian itu biasanya dia bentuknya itu makanan pokok. Ya, makanan pokok seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan buah-buahan itu ya buah seperti misalnya mangga, pepaya, ya, kurma, itu buah-buahan. Baik, kita baca dulu. Faslun wa nisabuz zuru' wa thimar khamsatu awsuqin. Pasal tentang nisab hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan itu adalah khamsatu awsuqin, 5 wasak. Nah, berapa 5 wasak itu? Wahiyya alfun wa sittumi'ati ritlin bil iraqi. 5 wasak itu adalah 1.600 ritel. Bukan liter, tapi ritel. 1.600 ritel. Ritel itu ukuran yang dipakai di Baghdad, Irak. Makanya di sini ada keterangan bil iraqi, dengan ukuran Irak. Wa ma zada fa bihisabi, dan selebihnya maka dihitung sama seperti hal di atas. Baik, ini saya bacakan dulu penjelasannya. Faslun wa nisabuz zuru'i wa thimari khamsatu awsuqin minal wasaqi masdarun bima'nal jam'i. Ya, nisab zakat pertanian, hasil pertanian dan buah-buahan itu adalah 5 wasak. Jadi nisabnya sama ya, antara nisab hasil pertanian dan buah-buahan itu sama, yaitu 5 wasak. Nah, apa itu wasak? Ausuk minal waski atau minal wasaki. Ausuk itu jamak dari wasak. Ya, wasak itu apa? Masdarun bima'nal jam'i. Maknanya wasak sendiri adalah mengumpulkan. Kenapa dinamakan mengumpulkan atau wasak? Li'annal wasak yajma'us si'an. Karena wasak itu menghimpun atau mengumpulkan sok. Jadi di dalam satu wasak itu terdiri dari beberapa sok. Ya. Jadi ukuran dulu Bu, ukuran dulu zaman Rasulullah itu belum ada kilo. Maka yang dipakai adalah ukuran Baghdad, dan ukuran Baghdad itu wasak dan ritel, ya. Belum ada kilogram dulu, timbangan itu belum ada. Kilogram itu ukuran modern. Dulu pakainya ritel sama wasak. Nah, wasak itu menghimpun atau mengumpulkan sok. Jadi di dalam satu wasak itu terdiri dari beberapa sok, ya. Jadi ukurannya itu wasak, sok, terus ritel. Ya, ada 3 ukuran itu yang biasa dipakai. Baik itu untuk benda cair seperti air, ya, minyak itu biasanya pakai ritel, ya, ukuran itu. Maupun benda-benda yang padat seperti beras, gandum dan lain sebagainya itu pakai wasak, ya. Pakai 3 ukuran tadi. Kemudian wahia, jadi nisabnya itu berapa tadi? 5 wasak itu berapa? Yaitu al-khamsatu awsuqin alfun wa sittumi'ati ritlin bil iraq. 5 wasak itu sama dengan 1.600 ritel ukuran Irak atau ukuran Baghdad. Wa fi ba'dhi an-nusakh bil Baghdadi. Di sebagian naskah disebut dengan Baghdadi, ya, ukuran Baghdad bukan ukuran Irak. Sama ini sebenarnya. Karena Baghdad itu ibu kota Irak, gitu ya. Wa ma zada fa bihisabihi, dan selebihnya maka dihitung sama seperti di atas. Waritlun Baghdadiyun indan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman
wa arba'atu asba'i dirhamin. Dan satu ritel Baghdad menurut Imam Nawawi itu adalah mi'ah wa thamaniyah wa ishrun dirham. 128 dirham, ya. Lebih arba'atu asba'i dirham. Lebihnya 4/1/7 dirham. Nah, ini kalau kita ngikuti ukuran ini memang agak bingung. Tapi intinya begini, satu ritel Baghdad itu sama dengan 3,8 kilogram kalau ukuran sekarang. Jadi kalau nisab zakat pertanian itu adalah 1.600 ritel, tinggal dikalikan saja. 1.600 ritel dikali 3,8 kilo. Coba hitung berapa? Berarti kalau kita punya hasil pertanian yang jumlahnya itu mencapai 6 ton, ya, 6 ton misalnya beras, makanan pokok lah ya, beras, gandum, jagung dan lain sebagainya, maka itu sudah masuk nih nisab, ya, ukuran ritel, wasak, sok itu sudah jarang digunakan. Tapi kalau kita ukur dengan kilogram, 1.600 ritel Baghdad itu dikali 3,8 kilo. Jadi totalnya adalah 6.080 kilo, artinya 6 ton lebih, ya, 6 ton lebih 80. Nah, kalau hasil pertanian kita sudah mencapai itu, atau hasil buah-buahan, ya, buah-buahan kemarin apa yang wajib dizakati? Hanya ada 2, anggur dan kurma, ya. Jadi hanya 2 buah-buahan itu yang wajib dizakati. Nah, kalau kita menanam buah-buahan yang lain, bagaimana zakatnya? Itu masuk zakat perdagangan, bukan masuk zakat buah-buahan, ya. Jadi kalau kita punya harta berupa hasil pertanian atau buah-buahan yang berupa kurma ataupun anggur seberat 6.080 kilogram atau 6 ton lebih, maka itu sudah masuk nisab dan oleh karena itu wajib dizakati. Berapa zakatnya? Nah, kita lihat di sini zakatnya. Wa fiha ay az-zuru wa thimar in siqat bima is-sama'i wa huwa al-matar wa nahwuhu kathalji aw as-sihi wa huwa al-ma'u al-jari 'ala al-ardi bisababi saddi nahrin fayas'udul ma'u 'ala wajhil ardi fayasqiha al-ushru. Nah, ini. Zakatnya berapa? Kalau sudah mencapai nisab. Jadi kalau kita punya hasil pertanian dan buah-buahan sudah mencapai nisab, nah, sekarang berapa zakatnya? Nah, zakatnya itu kita lihat dulu, ya, apakah hasil pertanian dan buah-buahan itu diairi dengan air tada hujan atau tidak? Artinya dengan air membeli. Nah, kita lihat dulu. In siqat bima is-sama'i wa huwa al-matar wa nahwuhu kathalji aw as-sihi wa huwa al-ma'al jari 'ala al-ardi bisababi sadi nahrin fayas'udul ma'u 'ala wajhil ardi fayasqiha al-ushru. Apabila pertanian tadi atau buah-buahan tadi itu diairi dengan air yang turun dari langit, yaitu air hujan, artinya menggunakan tada hujan, ya. Wa nahwihi katsalji, atau air yang seperti air hujan, misalnya air salju, ya, air yang turun dari langit itu tidak hanya hujan, ada salju, ya, ada al-barad juga, al-barad dan al-salj itu hampir sama, atau juga as-sih, dengan diairi dengan sih. Sih itu apa? Al-ma'ul jari 'alal ardi, air yang mengalir di atas bumi, bisa babi sadin nahrin, disebabkan oleh apa? Oleh sungai yang mampet, yang dibendung, kemudian airnya meluap, ya. Fayas'udul ma'u 'ala wajhil ardi, sehingga airnya itu meluap ke atas tanah. Fayasqiha, kemudian dia mengairi tanaman tadi, ya, buah-buahan dan juga pertanian, maka zakatnya al-ushru. Berapa itu? 1/10. Jadi kalau tanamannya, hasil buah-buahan dan hasil pertanian itu diairi dengan air tada hujan atau air sungai yang mengalir, yang meluap, atau air salju,
maka zakatnya adalah sepersepuluh. Sepersepuluh itu berapa? Bukan, gini. Kalau misalnya 100 berarti sepersepuluhnya berapa? 10 gitu ya. Sepersepuluh. Artinya dia mendapatkan airnya dari tidak dengan membayar. Dari alam ya. Gratis. Kemudian wa in siqat bidulabin ya bi dhammid dali wa fath'iha ma yudiruhul hayawan. Dulab itu alat yang kemudian ditarik oleh hewan. Ini biasanya menyewa ya. Au siqat bi nadhin min nahrin au bi'rin bi hayawanin ka ba'irin au baqaratin nisful ushri. Kalau diairi dengan alat yang ditarik oleh binatang, ya misalnya ditarik oleh sapi, ditarik oleh onta dan lain sebagainya, kemudian alat tersebut digunakan untuk mengairi sawah, mengairi tanaman yang kemudian menghasilkan buah-buahan dan hasil pertanian, maka zakatnya adalah nisful ushri, setengah dari 1/10. Berapa berarti? 1/5, betul. Setengah dari 1/10 berarti 1/5. Jadi hanya 1/5-nya saja, ya, setengahnya. Kalau tadi misalnya dari 100, 1/10-nya adalah 10. Berarti kalau diairi dengan air yang membayar, kita menyewa, mengeluarkan uang untuk mengairi tanah kita, maka biayanya atau zakatnya adalah setengah. 1/5. Ya. Tapi kalau kasusnya itu diairi dengan tada hujan iya, kemudian menyewa air juga iya, membayar juga iya. Bagaimana? Nah, ini. Wa fi ma suqiya bima is-sama'i wad-dulabi mathalan sawaun 3/4 ushri. Ya. Bagaimana kalau diairi dengan air langit, air hujan, tapi juga diairi dengan air yang kita harus membayar seperti dengan menyewa binatang tadi. Ya. Maka zakatnya adalah 3/4 ushri. 3/4 dari 1/10. Berarti berapa? Ayo. 3/4. Ya gampang. Kalau 1 itu kan 4/4. Kalau 3/4, 3/4 berapa? 3/4 ushri. 3/4 dari 1/10. Jadi 1 per berapa tuh? Nah, enggak dong. Ini 1/10, setengahnya aja berapa? 1/10 setengahnya itu kan 1/5, ya kan? Kalau 3/4 berarti berapa? Nah, gini, itu cuman dikurangin 2,5%. Jadi kalau 10 itu cuman dikurangin 2,5. Jadi 7,5 gitu loh. Nah, antara gini, kalau diairi dengan air tanda hujan, itu 1/10. Kalau diairi dengan air yang membayar, itu 5. Nah, kalau diairi dengan keduanya, membayar iya, tanda hujan juga iya, itu naik setengahnya. Naik setengah dari 5. Berarti 7,5. Atau turun setengahnya dari 1/10. Pertengahan antara 5 dan 10. Berarti berapa? 7,5 gitu loh. Ya, paham ya? Ya. Jadi ini pertengahan. Kalau diairi dengan air tanda hujan dan juga diairi dengan air membayar, maka hitungannya adalah pertengahan antara itu, di antara keduanya tadi. Berarti kalau 1/10 turun 2,5, kalau 1/5 tambah, nah tadi jadinya 7,5. Kalau hitungannya 10 tadi, ya, gitu. Pertengahan antara keduanya. Nah, itu zakat pertanian dan buah-buahan. Cukup jelas dari sampai sini? Ada pertanyaan? Insya Allah ya, kita lanjut dulu. Apa Ustaz? Belum jelas Ustaz. Ya. 1/10 itu maksudnya berapa dengan 10% gitu? 1/10-nya. 1/10 atau 10%-nya? 1/10 itu 10% juga, sama toh? Iya, per 10-nya sama ya? Sama, 1/10 kan 10%. Iya. Ya, sama. Desimal sama. Jadi kalau diairin pakai air hujan atau air sungai yang di pompa itu 10%. Betul. Kalau dia pakai
pakai air Membayar bayar ya, 5%. mesin listrik atau apa itu 5%. 5%. Kalau dipakai antara keduanya berarti 7,5%. 7,5%, betul. 3/4 dari 1/10. Nah, itu berarti berapa tadi? 7,5%, ya. 7,5%. Jadi nisabnya itu 6.080 kilo kira-kira, atau 6 ton lebih. Nah, itu sudah mencapai nisab. Zakatnya itu tadi 10%, 5%, 7,5%. Gitu ya. Cukup jelas ya? Baik, kemudian lanjut ke nisab zakat selanjutnya, yaitu nisab zakat perdagangan. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimashturiyat bihi. Pasal tentang zakat perdagangan. Wa tuqawwamu urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimashturiyat bihi. Dan barang dagangan itu dikalkulasi, dihitung, ditotal kapan? Pada saat akhir haul, di akhir tahun. Akhir tahun itu bukan berarti Desember gitu, bukan. Akhir haul itu maksudnya adalah terhitung dari pertama kita membeli barang dagangan itu, kemudian setahun kemudian, setahun berikutnya. Nah, itu berarti satu haul. Jadi satu haul itu hitungannya bukan dari Januari, kemudian sampai Desember, enggak. Tapi terhitung kapan kita membeli barang dagangan, sampai kemudian satu tahun selanjutnya. Dan hitungannya menggunakan hitungan kalender Hijriyah, bukan Masehi. Ya. Misalnya sekarang kita beli di bulan apa nih? Sudah masuk Zulhijjah. Di bulan Hijjah tanggal 2 misalnya. Kita sudah membeli barang tanggal 2 bulan Zulhijjah, maka di akhir haul tahun depan, maksudnya tanggal 2 bulan Zulhijjah tahun depan, itu kita kalkulasi ulang harta kita, dagangan kita, ya, barang kita. Bima usturiyat bihi. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah modalnya. Artinya, misalnya nih, di dalam satu toko, kita kan belanja ya, kita punya toko misalnya. Kemudian kita belanja barang dagangan. Kita misalnya taruhlah kita punya toko kelontong. Di situ ada buku tulis, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya barang-barang yang lain seperti tisu, kemudian benda-benda lain lah yang semuanya ada di toko kita. Kemudian ketika sudah masuk di akhir tahun, di akhir haul, 1 tahun ya, sudah masuk 1 tahun, maka kita hitung, kita kalkulasi semua barang yang kita beli tadi dengan modal yang kita keluarkan waktu itu. Artinya harganya itu yang kita hitung harga belinya. Yang kita hitung adalah harga belinya, bukan harga yang kita jual sekarang. Misalnya satu buku tulis, modal kita adalah Rp5.000. Ya, Rp5.000 itu, maka di akhir tahun kita kalkulasi, ya kita catat ini Rp5.000. Gitu ya. Jadi bukan harga yang kita jual. Misalnya kita jual 7.000. Nah, bukan itu yang kita hitung, tapi modalnya. Yang kita hitung modalnya Rp5.000, pensil 2.000, penggaris misalnya 3.000, itu yang kita hitung, ya. Sawa'un kana thamanu malit tijarah nisaban amla. Baik modal kita itu mencapai nisab atau tidak. Artinya ketika kita membeli barang dagangan itu, kulakan, itu sudah mencapai nisab atau belum. Ya, itu tetap kita hitung. Karena bisa jadi harta atau modal yang kita belanjakan waktu itu kemudian berkembang, ya kan? Berkembang kemudian akhirnya mencapai nisab, bisa. Ya. Maka yang kita hitung adalah modalnya, baik ketika itu modal tersebut mencapai nisab atau tidak. Apalagi kalau ketika kita belanja itu sudah melebihi nisab. Ya. Misalnya nisabnya 120 juta, ya kan? Dan kita belanjanya lebih 120 juta. Untuk mengisi toko kita. Nah, itu harus kita hitung nanti di akhir haul. Fa'in balagot qimatul urudi akhirul hauli nisaban zakkaha wa illa fala. Apabila kemudian ternyata nilai barang dagangan kita itu di akhir haul itu mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakatnya.
Wa illa fala. Tapi kalau tidak mencapai nisab, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya, kan bisa saja. Misalnya kita membeli barang dagangan, sebenarnya modal kita itu belum mencapai nisab. Nah, ini nanti akan kita bahas. Misalnya nih, misalnya zakat perdagangan itu nisabnya adalah 150 juta, taruhlah. Ya, misalnya. Ternyata modal kita ketika belanja itu sekitar 150 juta atau lebih, 160 juta misalnya. Nah, ini kan sudah melebihi nisab sebenarnya. Nah, di akhir haul itu kita hitung ulang, kita kalkulasi. Ya, kita kalkulasi apakah modal kita itu masih mencapai nisab atau tidak. Kalau ternyata modal kita itu mencapai nisab, maka kita harus keluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata enggak, berkurang, artinya kalau berkurang itu berarti ada kerugian di situ. Barang yang kita jual kemudian tidak berkembang atau kita mengalami rugi. Bisa jadi mungkin barangnya rusak, ya, dimakan tikus atau hilang dicuri misalnya, atau kadaluarsa sehingga tidak bisa dijual. Itu kan bisa saja. Itu kan resiko-resiko dari perdagangan. Nah, kalau ternyata itu terjadi, barang yang kita hitung itu ternyata tidak sampai nisab, ya tidak kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata mencapai nisab, ya mencapai nisab itu artinya berarti barang kita misalnya laris, ya. Barang-barang yang kita jual itu laris, kemudian kita kulakan lagi, bertambah banyak stoknya gitu ya. Si misalnya buku tulis, ini sangat laku keras. Akhirnya kita menyetok banyak, ya, menyetok banyak di toko kita. Atau juga misalnya spidol, lakban, dan lain-lain lah ya. Itu kita stok. Misalnya modal kita dari 1 kemudian menjadi 10, itu kan jadi banyak gitu ya karena laku keras. Nah, bisa jadi melebihi nisab. Ya, walaupun misalnya modalnya itu kurang dari nisab, tidak mencapai nisab, tapi karena barang dagangan kita itu laku keras akhirnya mencapai nisab. Nah, ini harus kita keluarkan zakatnya. Nah, zakatnya berapa nanti kita bahas. Wa yukhriju min dzalika ba'da bulughi qimati malit tijarah nisaban rub'al usyri minhu. Nah, zakatnya ini rub'al usyri, sama seperti tadi. Dan dia harus mengeluarkan zakatnya manakala barang dagangan dia itu sudah mencapai nisab. Ketika di akhir tahun sudah mencapai akhir tahun, akhir haul ya, bukan akhir tahun, maksudnya akhir haul 1 tahun, kemudian dihitung ternyata mencapai nisab, maka saat itu juga dia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak rub'ul usyri, 1/4 dari 1/10 tadi. Berapa? 1/4 dari 1/10. 1/10 itu berarti kan 10. Ya kan 10% toh? 1/10 itu 10%. Kalau 1/4-nya berarti 2,5%. Ya. Benar ya Tante Ina ya? 1/10 itu kan 10%. 1/4-nya 2,5%. Ya. Jadi zakat perdagangan itu adalah 2,5% kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Jadi hitungannya harus haul dan harus nisab. Nisabnya itu seharga emas. Ya. Berapa kemarin? 85 gram ya. 85 gram emas. Ya. Jadi 85 gram emas dikalikan harga emas saat itu berapa? Nah, kalau sudah mencapai harga itu berarti sudah masuk nisab. Baik, kita ulangi sebentar. Zakat untuk perdagangan itu dihitung di akhir haul. Kalau kita belinya misalnya di tanggal 2 bulan Zulhijjah tahun ini, maka di akhir haul yaitu tahun depan, tanggal 2 bulan Zulhijjah tahun depan, itu kita harus hitung ulang barang dagangan kita. Kita kalkulasi ulang. Kalau ternyata mencapai nisab, maka harus kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak mencapai nisab, tidak kita keluarkan zakatnya. Nah, zakatnya berapa? Zakatnya itu rub'ul usyri atau 1/4 dari 1/10. Artinya 2,5%.
2,5% dari nisab, gitu ya. Itu untuk zakat perdagangan. Kemudian selanjutnya wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddah yukhriju minhu in balagha nisaban rub'ul ushri fil hali in kana al mustakhriju min ahli wujubiz zakat wal ma'adin jam'u ma'dinin bi fathi dalihi wa kasriha. Nah, oke. Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddah yukhriju minhu rub'al ushri. Adapun sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi yang berupa emas dan perak, ya, maka yukhriju minhu in balagha nisaban rub'al ushri fil hali. Apabila dia mendapatkan emas dan perak dari hasil tambang, misalnya kan di Indonesia ini kan banyak ya, di Kalimantan misalnya, itu kan orang menambang emas, ya kan? Menambang emas, menambang perak, tapi rata-rata emas. Di sungai ditambang, dapat emas. Di perut bumi ditambang, di Freeport misalnya, itu kan menambang emas ya. Emas yang dihasilkan dari hasil menambang dan juga perak, itu ada zakatnya. Ya. Kalau sudah mencapai nisab, ya, kalau sudah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan saat itu juga. Artinya tidak menunggu haul. Ya, emas hasil tambang dan perak hasil tambang, ketika kita mendapatkannya, maka saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Artinya tidak harus menunggu haul. Ini berbeda dengan emas yang kita simpan, yang minggu lalu kita bahas ya. Kalau kita menyimpan emas dan perak, itu kita menunggu haul, ya, dari hasil beli misalnya kan, kita beli emas, beli perak, itu 1 tahun. Kalau ternyata mencapai nisab, ya kita keluarkan zakatnya. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kalau emas dari hasil tambang dan juga perak dari hasil tambang, manakala kita mendapatkannya, maka saat itu juga, bahasanya di sini fil hali, ketika itu juga, maka harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab, yaitu rub'ul ushri. Rub'ul ushri itu berapa tadi? 2,5% ya. Zakatnya adalah rub'ul ushri, 2,5%. In kanal mustakhriju min ahli wujubiz zakat. Apabila orang yang menambang emas tadi adalah orang yang memang wajib zakat, ya, bukan orang miskin, bukan asnaf yang menerima zakat itu. Ya. Wal ma'adin jam'u ma'dinin bi fathi dalihi wa kasriha. Ma'adin itu jamak dari ma'din, tambang, ya. Juga disebut dengan ma'dan bisa juga. Ismun limakanin khalaqallahu ta'ala fihi dzalika min mawatin aw milkin, yaitu nama dari tempat yang diciptakan Allah di dalamnya, baik itu tempat tanah tak bertuan maupun tanah yang bertuan. Itu tambang. Artinya orang itu menambang kadang di tanah yang yang dimiliki oleh orang ataupun tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, tanah liar. Sungai misalnya itu kan tidak dimiliki siapapun. Menambang emas, gunung gitu kan. Orang menambang di situ. Oke. Wa ma yujadu minar rikas wa huwa dafinul jahiliyah wa hiyal halah allati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam minal jahli billahi wa rasulihi wa syara'i' al-islam fa fihi aw fir rikazi al-khumus. Nah, ini beda lagi. Bagaimana kalau emas dan perak itu kita dapatkan dari barang harta karun, ya. Ini beda lagi, ya. Wa ma yujadu minar rikazi wa huwa dafinul jahiliyah. Nah, ini harta karun dari jahiliyah. Adapun barang yang kita dapatkan dari rikas, rikas itu adalah dafinul jahiliyah, barang timbunan dari masa jahiliyah. Wahyal hala allati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam, yaitu kondisi di mana bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, minal jahli billah wa rasulihi wa syara'i'il Islam, di mana mereka masih belum mengetahui Allah, belum mengetahui Rasulnya, dan juga belum mengenal syariat-syariat Islam. Jadi yang disebut dengan rikas ini adalah barang timbunan
kaum atau bangsa jahiliyah sebelum Islam. Gampangnya adalah barang harta karun. Bagaimana kalau kita menemu harta karun? Tiba-tiba kita kaya mendadak dapat harta karun berupa emas berkilo-kilo misalnya. Nah, ini ada zakatnya enggak? Nah, ada. Ini diatur dalam Islam, ya. Bahkan harta karun pun itu juga diatur oleh Islam dengan zakatnya. Fafihi al-firrikas al-khumus wa yusrafu musrifuz zakati 'alal masyhur. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah seperlima. Jadi kalau kita menemukan harta karun, misalnya 1 kilogram emas, nah, ya kan, kaya mendadak kita. Nah, itu zakatnya adalah seperlima dari nisab, ya, seperlima dari nisab. Wa yusrifu musrifuz zakati 'alal masyhur, ya. Kemudian menurut pendapat yang paling masyhur, zakat tersebut harus didistribusikan oleh panitia zakat atau orang yang berhak mendistribusikan zakat. Wa muqabiluhu annahu yusrifu ila ahlil khumusi al-madhkurin fi ayatil fai'. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan bahwa harta tersebut harus didistribusikan kepada ahlul khumus. Ahlul khumus itu yaitu orang yang berhak mendapatkan seperlima al-madhkurina fi ayatil fai'. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tentang fai'. Fai' itu apa, Bu? Fai' itu harta rampasan, harta temuan. Konteksnya perang sebenarnya untuk harta rampasan. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur. Ayatnya itu berbunyi, wa ayatul fai' hiya qauluhu ta'ala. Ayat fai' itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil. Coba Bu tolong buka surat Al-Hasyr ayat 7 dan baca artinya. Nah, ini ayat tentang fai'. Jadi kalau kita menemukan harta karun, ini dalilnya adalah ayat tentang fai' ini. Berapa jumlah zakatnya ini sama seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Fai' ini. Al-Hasyr ayat 7. Baca artinya aja. Ya. Perjalanan. Nah, 5 golongan tadi itulah golongan yang harus diberikan zakat kepadanya apabila kita menemukan harta karun. Ayat ini sebenarnya tentang harta rampasan, tapi harta karun sama, ya. Harta karun itu sama. Kalau kita mendapatkan harta karun atau harta rampasan perang, setelah perang misalnya musuh kalah, maka harta dari musuh itu bisa dibagi kepada 5 golongan tadi. Yang pertama apa tadi? Pertama apa tadi? Falillahi, untuk Allah, ya kan? Kemudian walir rasul, untuk rasul. Kemudian untuk kerabat rasul, ya. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Kemudian orang miskin. Kemudian orang dalam perjalanan. Ada berapa itu? Ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 6 golongan itu. Ya, jadi didistribusikan kepada golongan tadi. Ini khusus untuk zakat harta karun dan harta rampasan. Nah, jadi berbeda dengan zakat biasa. Kalau zakat biasa kepada 8 golongan, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita tadi sudah membahas tentang nisab zakat pertanian, zakat buah-buahan, kemudian zakat perdagangan, dan juga zakat emas tambang, dan juga emas atau harta karun. Baik. Ya. Kalau tadi kan yang perdagangan itu kan dibayarkan di akhir haul, ya. Ya. Terus kalau misalnya yang tambang yang dia itu begitu dapat langsung dikeluarkan. Betul. Tapi kalau yang dari hasil perkebunan buah itu kapan?
Itu panen langsung dikeluarkan atau ya, misalnya dijual gitu hasilnya berapa baru? kalau pertanian itu tidak menunggu haul. Betul ya? Pertanian tidak menunggu haul karena barang pertanian dan buah-buahan itu kan cepat basi. Kalau kita menunggu haul, nah nanti basi duluan. Sehingga zakat pertanian dan buah-buahan itu tidak ada syarat haul. Jadi begitu mencapai nisab, ya sudah langsung dikeluarkan. Begitu panen, dihitung ternyata mencapai nisab 6.000 kilo 80, ya sudah langsung dikeluarkan zakatnya. Tanpa harus menunggu 1 tahun. Gitu Tante. Yang dikeluarkan itu yang 6.080 kilonya itu atau misalnya hasilnya 10.000 gitu ya. Jadi yang dikeluarkan itu yang 6.000 ini atau yang sisanya atau keseluruhannya? Oh enggak, dikeluarkan dari 6.000 tadi. Ya, jadi misalnya harta kita itu sudah mencapai 6.080 kilogram. Maka dikurangi 10%-nya. 6.080 itu dikurangi 10%-nya. Berarti berapa? 608 kilo. Nah, 608 kilo dari 6.080 itu tadi adalah zakatnya. Dan itu bukan harta kita lagi. Itu yang harus kita distribusikan. Gitu. Bukan lebihnya. Lebihnya ya berarti kalau lebih dari 6.080 ya tetap kita hitung. Itu kan batas minimal kan tuh. 6.080 itu batas minimal wajib dikeluarkannya zakat. Ya, kalaupun lebih dari itu ya kita hitung 10%-nya. Iya, kalau di bawah itu berarti belum wajib keluarin zakat. Belum wajib mengeluarkan zakat. Oke. Gitu. Ya. Terus satu lagi mau tanya Ustaz. Ya. Tadi yang di ayat 7 ya, itu kan dikeluarkan hartanya itu adalah untuk awal pertama ya. Maksudnya apa ya untuk Allah nih? Untuk Allah itu ya berarti untuk amal. Artinya misalnya untuk masjid, ya, untuk dakwah di jalan Allah, betul. Untuk masjid, untuk madrasah, untuk wakaf gitulah, untuk pesantren. Untuk Rasul dan kerabat? Ya, untuk keluarga Rasul, saat itu kan Rasul masih ada, Tante. Harta rampasan perang, itu Rasulullah berhak mendapatkannya, dibagi. Kalau sekarang, kalau Rasul nggak ada, ya berarti dengan sendirinya tidak ada. Tidak mendapatkan. Yang masih ada, jelas masih ada itu kan yatim, miskin, kemudian orang yang dalam perjalanan, itu kan pasti ada. 6 golongan tadi, itu di luar 8 golongan yang kemarin kita bahas. 8 golongan itu apa? Seperti yang dibahas di dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, yang bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu pertama untuk kaum fakir, kemudian miskin, kemudian al-amilin 'alaiha, yaitu orang yang ambil zakat, panitia zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, para mu'alaf, wa fir riqab, orang yang sedang dalam perbudakan, budak ya. Wal gharimin, orang yang berhutang, keenam. Ya, wa fi sabilillah, orang yang dalam ya berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir wa ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan. Nah, sedikit berbeda untuk kriteria zakat barang harta karun dan harta rampasan, sedikit berbeda ya. Faslun wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrah ay al-khilqah bi thalathati asya. Pasal tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Bisa disebut zakat fitri atau zakat fitrah. Itu ada bi thalathati asya. Kemudian ada 3 hal yang menjadi syarat wajib zakatnya Idul Fitri, zakat fitrah. Ya, yuqalu laha zakatul fitrah awil khilqah, bisa disebut dengan zakat fitrah, juga disebut dengan zakat khilqah. Khilqah itu pembawaan, ya. Zakat ini bentuk fisik kita khilqah,
bawaan ciptaan dari Allah yang seperti ini itu namanya khilqah atau fitrah ya, kesucian, zakat kesucian. Atau fitrun itu makan, zakat berbuka. Idul Fitri itu kembali ke makan. Ya. Idul Fitri itu artinya bukan kembali fitrah, kecuali kalau kita menyebutnya Idul Fitrah, kembali ke fitrah. Tapi kalau Idul Fitri itu kembali makan. Karena setelah puasa kita dibolehkan makan, begitu ya. Maka di sini zakat itu bisa disebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Bisa. Kalau zakatul fitri, zakat makan, gitu ya. Kalau zakat fitrah, zakat pensucian diri. Nah, karena kita sudah kembali ke fitrah, gitu ya. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Zakat fitrah atau zakat fitri itu menjadi wajib dengan 3 syarat, 3 hal. Apa? Yang pertama, al-Islam. Syarat pertama untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah itu adalah Islam. Orang Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimin. Maka tidak wajib zakat fitrah kepada orang kafir asli. Orang kafir asli itu apa dulu, Bu? Orang yang kafir dari lahir, ya, bukan murtad. Illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimin, kecuali di dalam budaknya atau kerabatnya yang beragama Islam. Artinya orang kafir itu wajib zakat bagi budaknya dan juga bagi keluarganya yang muslim. Misalnya ada seorang bosnya ini kafir, ya, non muslim, tapi dia punya anak, punya istri atau punya orang tua muslim. Nah, maka orang kafir tadi harus mengeluarkan zakat untuk keluarganya yang muslim tadi. Ya, walaupun dia kafir. Wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua syaratnya adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, itu syarat. Jadi kalau sudah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, maksudnya. Bagaimana kalau ada orang yang mati setelah tenggelam matahari? Wajib zakat apa enggak dia? Nah, di sini dibahas. Fahina idzin fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi duna man wulida ba'dahu. Kalau ada orang yang meninggal dunia setelah tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, tapi dia belum masuk sholat Idul Fitri, maka orang tersebut harus dibayarkan zakatnya. Ingat ya, kalau ada keluarga kita nih misalnya sudah sepuh, orang tua kita lah, di akhir Ramadan, setelah terbenam matahari akhir bulan Ramadan, dia meninggal, misalnya setelah Isya dia meninggal atau setelah Maghrib meninggalnya, maka orang ini wajib mengeluarkan zakat, harus dibayarkan zakatnya. Keluarganya harus membayarkan zakat untuknya. Kemudian dunaman wulida ba'dahu. Tapi kalau ada bayi yang baru dilahirkan setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Dia belum perlu zakat. Jadi belum perlu zakat fitrah besoknya itu. Bayinya lahirnya misalnya setelah Maghrib, setelah matahari tenggelam, maka bayi tersebut belum perlu dibayarkan zakat fitrah. Tapi orang yang meninggal setelah matahari tenggelam itu harus dibayarkan fitrahnya. Ya. Kemudian itu syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, wa wujudul fadli wa huwa yasarus syakhsi bima yafdulu min qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Yang ketiga adalah adanya kelebihan makanan, baik untuk dia sendiri maupun untuk keluarganya pada hari itu. Ya, pada hari itu. Jadi, syarat yang ketiga adalah apabila orang itu sudah punya kelebihan makanan yang cukup untuk dimakan pada hari itu, untuk dia sendiri dan untuk keluarganya. Makanan di sini adalah makanan pokok. Beras misalnya kalau kita, ya.
Kalau kita beras, kalau misalnya di daerah lain mungkin sagu, mungkin gandum, tergantung apa makanan pokoknya. Kalau kita punya makanan pokok yang cukup untuk kita makan bagi kita sendiri dan untuk keluarga kita, di hari itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau Ustadz, di rumah saya nggak ada beras, tapi kita punya uang. Nah, gimana tuh? Ya tetap wajib. Karena kita asumsinya kita bisa membeli beras itu. Gitu. Ya, kita bisa membeli beras itu. Ya, walaupun di rumah misalnya nggak ada stok beras, tapi kita punya uang. Nah, itu berarti kita punya nih. Bagaimana kalau nggak punya sama sekali? Ya nggak wajib. Jadi misalnya gini, kita lagi bokek bener nih hari itu ya, sebelum hari Idul Fitri. Hari terakhir bulan Ramadan sampai besok Idul Fitri gitu kan. Kita bokek bener nih, untuk makan nggak ada, beras untuk makan di rumah nggak ada, untuk keluarga juga nggak ada, duit juga nggak ada, nggak megang gitu kan. Bokek bener-bener. Ya berarti kita nggak wajib zakat, nggak apa-apa nggak zakat. Saat itu ya, hari itu, hari H sebelum Idul Fitri kita nggak punya uang sama sekali untuk dimakan, dan nggak punya beras untuk dimakan, nggak punya uang untuk membeli beras, ya berarti nggak wajib zakat, nggak usah bayar zakat, nggak masalah. Nggak ada masalah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Hah? Nggak ada ya? Tapi mungkin ada, mungkin terjadi yang seperti itu. Pasti ada ya. Bisa jadi ada. Nah, itu zakat fitri atau zakat fitrah. Mana tadi? Lanjut. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina so'an min quti baladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bin iraqiyyi. Kemudian siapa saja yang wajib dizakati, wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina. Dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dia nafkahi. Jadi kalau suami, dia keluarkan zakat untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, untuk istrinya, anak-anaknya, mungkin orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tidak bekerja, itu kan menjadi kewajiban dia. Maka dia bayarkan zakatnya. Ya. Orang yang menjadi tanggung jawab untuk dia nafkahi, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka harus diingatkan, ibu-ibu yang punya suami, diingatkan suaminya untuk membayar zakat bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan hanya misalnya keluarga intinya saja. Ternyata dia masih punya orang tua, yang orang tuanya itu belum ada yang bertanggung jawab atau menanggung zakatnya. Nah, ini menjadi kewajiban dia. Ya. Kemudian so'an min quti baladihi, satu sok dari makanan pokok negerinya. Ya, ini zakatnya itu satu sok dari makanan pokok di negerinya. Ya. Wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Satu sok dari makanan pokoknya. Satu sok coba dicek. Satu sok itu berapa kilo? Nah, satu sok itu kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo kalau nggak salah. Coba cek. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan itu ukurannya adalah satu sok. Nah, satu sok itu berapa? Satu sok itu berkisar antara 2,5 kilogram sampai dengan 3 kilo. Ada yang mengatakan satu sok itu 2,5 kilo, ada yang mengatakan satu sok itu 2,7 kilo, ada yang mengatakan satu sok itu 3. Jadi ukuran minimumnya adalah 2,5 kilo. Jadi kita ambil yang paling mudah dan paling selamat itu 2,5 kilo yang biasa kita pakai di Indonesia. Itu satu sok ya. Baik, itu untuk zakat fitrah. Ada pertanyaan? Faslun wa tudfa'uz zakatu ilal asnaf ats-tsamaniyah alladzina dzakarohumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dan zakat itu dikeluarkan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ayat 660. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil.
Sesungguhnya sodakoh itu atau zakat itu dikeluarkan untuk yang pertama, kaum fakir. Kedua, kaum miskin. Ketiga, al-amilin, orang yang ya mengerjakan atau panitia zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'alaf. Wa fir riqab, orang yang dalam perbudakan budak. Wal gharimin, orang yang berhutang dan tidak bisa membayar. Ya, jangan setiap orang yang berhutang yang kita kasih ini. Dia yang memang benar-benar berhutang, tapi dia utangnya itu untuk kebutuhan hidup dan dia tidak sanggup membayarnya. Maka ini berhak kita berikan zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian wa bnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, ini semua adalah 8 asnaf, 8 golongan yang kita distribusikan zakat kepada mereka. Nah, ini sekarang penjelasan mengenai 8 asnaf tadi. Fal faqiru fi zakati huwa alladzi la mala lahu wa la kasba yaqau mauqi'an min hajatihi. Nah, ini dia. Ada perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu apa? Nah, ini. Al-fakir fi zakat huwa alladzi la mala lahu wa la kasba yaqau mauqi'an fi hajatihi. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, la mala lahu, tidak punya harta, wa la kasba, dan tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang, tidak punya harta, dan tidak punya pekerjaan tetap atau nganggur lah orangnya. Ini orang fakir, ya. Ya kaum mauqian min hajati. Dia tidak punya pekerjaan yang bisa dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Amma faqirul araya fahuwa man la naqda biyadihi. Ini ada istilah fakir al-araya, yaitu orang yang man la naqda biyadihi, orang yang tidak punya harta di tangannya. Itu tadi fakir. Jadi fakir itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Amal miskin man quddiru ala malin aw kasbin yaqau ala kullin minhuma mauqian min kifayatihi wa la yakfihi. Adapun orang miskin itu adalah orang yang punya harta, punya pekerjaan, ya, yang dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu orang miskin. Orang miskin itu bukan berarti orang yang nggak punya apa-apa. Orang miskin itu punya harta, ada, punya uang, iya, punya pekerjaan, dia kerja. Tapi pekerjaannya itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia. Dia kerja, tapi kerjaannya misalnya ngojek. Nah, ngojek sehari cuma berapa? Misalnya sehari bersih dia dapat 50.000. Anaknya 5, ya kan? Anaknya 5, istrinya 1 lah. Kalau dua keterlaluan, nggak tahu diri, ya kan? Nah, nggak boleh dapat zakat. nah itu benar tuh. Kalau 2 nggak boleh dapat zakat tuh. Ya, anak 5 misalnya, istri 1, berarti dia nanggung orang 6. Sementara penghasilan dia cuma 50.000 sehari bersih. Nah, ini sudah pasti nggak cukup. Dia punya pekerjaan, tukang ojek, punya penghasilan 50.000, tapi kan nggak cukup gitu. Nah, orang seperti ini boleh kita kasih zakat. Artinya dia orang miskin. Jadi orang miskin itu, orang fakir itu lebih mengenaskan dibanding miskin, ya. Orang fakir itu lebih parah dibanding orang miskin. Oke. Wal amil man ista'malahu al imam ala akhdhis shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Adapun amil adalah orang yang digunakan, yang dipakai oleh imam. Imam di sini adalah pemerintah, maksudnya pemimpin. Orang yang dipekerjakan oleh pemimpin, oleh imam, ala akhdhis shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha, untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak. Itu yang disebut dengan amil. Jadi amil di sini panitia zakat bisa di masjid misalnya, juga misalnya lembaga-lembaga zakat, Basnas, rumah zakat, dan lain sebagainya. Itu juga bisa disebut dengan amil zakat yang ditunjuk oleh imam, oleh pemerintah, oleh pemimpin. Ya.
Wal mu'allafati qulubuhum wa arba'atu aqsam. Nah, sedangkan mu'alaf itu ada 4 bagian. Ya. Ada 4 golongan mu'alaf. Yang pertama, ahaduha mu'allafatul muslimin wa huwa man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fayata'allafu bidaf'iz zakati lahu. Yang pertama mu'allafatul muslimin, mu'allaf al-muslimin, yaitu orang yang masuk Islam tapi niatnya lemah. Man aslama wa niyyatuhu dha'ifah fayata'allafu bidaf'iz zakati lahu. Ya. Orang yang mu'alaf pertama itu mu'allafatul muslimin namanya. Yaitu orang yang masuk Islam tapi niatnya itu sangat lemah. Masuk Islam tapi karena ingin ikut suami misalnya. Ingin menikah. Hanya itu pertimbangannya, bukan karena kesadaran, oh Islam itu agama yang benar. Islam itu agama yang masuk akal. Bukan karena itu. Tapi karena kewajiban mengikuti suami, maka dia terpaksa ikut suami. Mu'alaf. Itu kan niatnya lemah sekali. Nah, ini namanya mu'allafatul muslimin. Fayata'allafu bidaf'iz zakati lahu. Maka hatinya menjadi lunak dengan kita memberikan zakat kepadanya. Orang akan tersentuh. Oh, ternyata Islam itu seperti ini. Dia menyantuni orang-orang yang baru masuk Islam. Akhirnya membuat dia tersentuh, membuat dia hatinya menjadi lembut dan akhirnya menyadari kebenaran Islam. Kemudian wa baqiyatul aqsam madhkuratun fil mabsutat. Sisanya baqiyatul aqsam atau bagian-bagian dari mu'alaf yang lain itu, golongan mu'alaf yang lain itu disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih luas. Wa fir riqab wa hum al mukatabun kitabatan shahihah. Yang disebut dengan riqab atau budak di sini adalah budak mukatab kitabatan shahihah. Budak mukatab itu apa? Budak yang punya perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan. Itu budak mukatab. Kitabatan sahihatan, amal mukatab kitabatan fasidah, fala yu'ta min sahmil mukatabin. Ya, dengan perjanjian yang benar. Adapun budak mukatab yang memiliki perjanjian yang tidak benar, maka tidak diberikan bagian dari zakat. Jadi budak mukatab yang dimaksud dengan budak di sini, yaitu budak yang punya perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan. Misalnya begini, budak mukatab itu, kamu kalau bisa membayar sekian juta, maka kamu akan saya bebaskan. Dan itu dicatat dengan perjanjian dengan tuannya. Itu ada dulu, budak mukatab namanya ya. Wal gharim ala thalathati aqsam, ini orang yang berhutang ya. Orang yang berhutang itu ada tiga golongan. Ahaduha man istadana dainan litaskini fitnatin bainat ta'ifataini fi qatilin lam yadhhar qatilahu. Orang yang berhutang untuk meredakan fitnah antara 2 kelompok. Jadi dia berhutang tapi tujuan hutangnya itu untuk meredakan konflik, ya, meredakan fitnah yang terjadi antara 2 kelompok fi qatilin lam yadhhar qatiluhu. Di dalam satu orang yang terbunuh, tapi ya belum jelas nih siapa yang membunuh. Gitu ya. Fatahmilu dainan bisababi dzalika fatuqda dainahu min sahmil gharimin ghaniyan kana aw faqiran. Maka kemudian dia berhutang dan kemudian hutangnya itu dibayar dari bagian orang-orang yang berhutang tadi, dari bagian zakat untuk orang-orang yang berhutang tadi. Baik itu orang yang berhutang tadi orang kaya maupun orang miskin. Jadi walaupun dia kaya, kalau dia punya hutang dalam kasus ini, itu boleh menerima zakat. Jadi misalnya nih, ada 2 kelompok yang bertikai, karena salah satu keluarga mereka ada yang terbunuh lah ya. Terbunuh dan belum ketahuan siapa yang membunuh ini. Maka kemudian keluarga dari orang yang terbunuh tadi, misalnya, dia meminjam uang untuk misalnya ya membayar macam-macam lah. Bayar pengacara, bayar macam-macam lah. Sehingga kemudian dia harus berhutang dan hutangnya itu belum sanggup dia lunasi. Kalau seperti ini, dalam kasus ini, dia boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat dari bagian orang-orang yang berhutang tadi. Baik itu orang kaya maupun orang miskin. Kan orang kaya bisa aja berhutang, Bu ya. Bahkan orang kaya itu lebih mudah berhutang. Karena orang yang dia hutangnya percaya gitu. Dia pasti bayar nih gitu. Kalau orang miskin, boro-boro Bu, orang mau ngasih hutangan Bu. Pinjol juga dikejar-kejar kali.
Wa baqiyatu aqsamil gharimin fil mabsutah, dan sisanya disebutkan dalam kitab yang lebih panjang, yang lebih besar. Amma sabilullah fahum al-ghuzat alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqah bal hum mutatawwi'un bil jihad. Nah, adapun di jalan Allah itu adalah al-ghuzat, orang-orang yang berperang, Bu. Alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqah, yang tidak punya saham fi diwanil murtaziqah bal hum mutatawwi'un bil jihad. Ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah tanpa mengharapkan bayaran apapun. Balhum mutatawwi'una bil jihad. Mereka ini adalah sukarelawan dalam berperang. Jadi mereka berjuang, berjihad di jalan Allah itu murni karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ibnu sabil fahum man yunshu safaran min baladiz zakat aw yakunu mujtazan bi baladiha wa yushtaratu fihi al-hajah wa adamul ma'siyah. Adapun orang yang dalam perjalanan adalah orang yang melakukan suatu perjalanan min baladiz zakat, dari negeri yang wajib zakat, aw yakunu mujtazan bi baladiha, atau dia menjadi orang yang terpaksa di negerinya sehingga dia harus melakukan perjalanan. Ada tekanan-tekanan di negerinya, kemudian dia harus melakukan perjalanan, harus keluar dari negerinya, ya. Wa yushtaratu fil hajah wa adamu al ma'siyah, dan syaratnya adalah dia harus membutuhkan bantuan itu, yang pertama. Kedua, wa adamul ma'siyah, dia melakukan perjalanan itu bukan untuk maksiat. Jadi kalau ada orang melakukan perjalanan karena kemudian dia di tengah perjalanan kehabisan bekal dan dia butuh, dan kedua perjalanannya bukan karena maksiat, maka itu boleh dizakati, boleh menerima zakat. Baik, sedikit lagi. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ay az-zakat ilaihim al-ghaniyyu bimalin aw kasbin wal abdu wa banu Hashim wa banu Muttalib. Nah, ini penting. Dan ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Bu, perhatikan ya. 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Yang tidak boleh dibayarkan zakat kepada mereka. Siapa? Al-ghani bimalin au kasbin. Orang yang kaya, baik itu dengan harta maupun dengan pekerjaan. Artinya dia ini kaya karena punya harta, punya warisan banyak, punya tanah banyak, gitu ya, punya kontrakan banyak. Atau dia kaya karena pekerjaannya, dia pegawai negeri, dia karyawan swasta yang gajinya sudah 2 digit, 3 digit. Nah, ini artinya orang kaya. Maka dia tidak boleh menerima zakat. Wal abdu, hamba. Nah, ini hamba biasa, bukan hamba tadi, bukan budak mukatab, ya. Wa banu Hashim, Bani Hashim, Bu. Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu keluarganya Rasulullah, ya. Dan juga Banu Muttalib. Banu Muttalib itu siapa? Kakeknya Rasulullah, sama. Ya, jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib sampai sekarang, kalau dia masih keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dia tidak boleh menerima zakat. Ya, nggak boleh dikasih zakat tuh. Ya. Sawa'un mana'u haqqahum min khamsil khumusi amla wa kadza mutaqahum la yajuz dafn zakat ilaihim, ya. Wa yajuzu likulli minhum akhdhu shadaqati tatawu'an masyhur. Tetapi Bani Hashim ini dan Bani Muthalib ini boleh menerima sedekah secara sukarela, tapi zakat nggak boleh, Bu. Boleh memberikan sedekah secara sukarela kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu menurut pendapat yang paling kuat, yang benar, yang paling masyhur. Wal kafir, dan yang tidak boleh menerima zakat juga orang kafir. Nah, perhatikan, kalau misalnya zakat fitrah, kita mau mengeluarkan zakat fitrah, jangan dikasih ke non muslim walaupun dia miskin. Karena orang kafir tidak berhak menerima zakat, ya. Walaupun dia miskin misalnya. Ya, kalau mau kasih sedekah nggak apa-apa. Tapi kalau zakat itu bukan peruntukannya, ya. Bukan peruntukannya. Wa talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha aw zakat ilaihim bismil fuqara wal masakin
Wa man talzamuhul muzakki nafaqatuh. Dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab orang-orang yang wajib zakat. Itu tidak perlu dizakati. Bi ismil fuqara wa ay az-zakat ilaihim la yadfa'uha ilaihim bi ismil fuqara wal masakin wa yajuzu daf'uha ilaihim bi ismi kaunihim ghuzat aw gharimin mathalan. Nah, gini. Orang-orang miskin atau fakir yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang yang wajib zakat, misalnya kita punya orang tua miskin, tapi kita sebagai anak membayar zakat untuknya. Kita menjadi penanggung jawab bagi orang tua kita. Maka orang tua seperti tadi itu tidak boleh diberikan zakat kalau sebagai orang miskin. Kalau kita berikan zakat sebagai orang miskin, orang fakir, itu tidak sah, nggak boleh. Tapi boleh memberikan zakat kepadanya kalau dia sebagai orang misalnya al-huzat, orang yang berjuang, orang yang sedang berjuang, berperang di jalan Allah, atau orang yang berhutang, itu boleh. Ya, tapi kalau dia sebagai orang miskin, karena dia ini sudah menjadi tanggung jawab anaknya, yang menafkahi dia, yang membayar zakat untuk dia, maka tidak boleh diberikan zakat. Tapi kalau misalnya dia ternyata juga punya hutang, gitu ya, berhutang banyak dan belum bisa dia lunasi, atau dia berperang di jalan Allah, maka boleh kita berikan zakat. Zakatnya itu atas nama orang yang berjuang tadi di jalan Allah, atau atas nama orang yang berhutang, bukan sebagai orang miskin. Gitu Bu ya. Kira-kira cukup jelas? Cukup jelas Bu ya? Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Maaf Pak, saya mau nanya, kalau saya kan harusnya dinafkahin fitahin sama suami. Cuma setiap tahun kan bos saya yang ngasih buat kita, itu sah nggak? Ya, sah aja. Tapi itu bentuknya uang. Dikasih ke? Ke saya terus Dikasih ke musola. Iya, Oh ya, gini aja. Itu nanti gini. Uangnya itu kan sudah menjadi milik ibu gitu kan, milik Mbak. Nah, itu karena sudah menjadi milik ibu, diniatkan, oh ini saya punya uang untuk saya gunakan menzakat fitrah. Jadi bukan bosnya yang menzakati gitu loh. Iya. Tapi kita sendiri. Boleh, boleh. Ya, boleh. Nah, uangnya itu kan menjadi milik kita kan? Dan uang itu kita gunakan untuk membayar zakat. Nah, itu boleh. Oke. Ada yang lain? Cukup ya? Iya Pak. Apa? Zakatnya sama mbahnya. Zakat sama mbahnya, dizakatin sama mbahnya. Enggak. Belinya ke mbahnya, kasihnya ke mbahnya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia masuk kriteria orang miskin. Ya? Iya. Miskin dan fakir ya. Kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi dia tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir, dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Nah, asal dia masuk kategori itu, nggak ada masalah. Cukup? Baik, kita selesai membahas tentang zakat, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang puasa. Walaupun puasa sempat kita bahas waktu itu ya, tapi nggak apa-apa, kita nanti ulangi supaya lebih jelas. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di sini, dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji, kita diskusikan pada malam hari ini mendatangkan ilmu, mendatangkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.